Hai kamu darah belia, jangan kira cantik itu alami. Jangan mimpi, jangan halu, alami itu kayak gadis desa biasa saja. Tak mungkin cetar memukau membahana. Cantik itu berharga, diciptakan di klinik. Botox buang kerut ekspresi, filler koreksi volume yang kosong, kolagen stimulator, kencangkan kulitmu. Kulit lembab, glowing dengan glow skin, rinoplasti bentuk hidung indahmu, filler untuk bibir indahmu, vitamin antioksidan mencerahkan kulitmu, dan makeup sempurnakan pesonamu. Cantik itu berharga. Jangan pikir artis-artis itu asli cantik. Mereka merawat diri, koreksi kekurangan. Coba lihat dulu sebelum terkenal. Mereka juga sama kusam dengan kekurangan. Jadi kamu yang ingin cantik, segera siapkan modalnya. Datang ke klinik utama laini setiap Senin hingga Sabtu. Konsultasi dokter kecantikan, sempurnakan kesehatan dan penampilanmu. Ubah kelemahan jadi kekuatan agar kamu tampil sempurna. Jangan kaget, jangan heran kalau dengan modal siapapun bisa jadi cantik. Banci aja bisa glowing, seksi menawan, yang penting ada modal. Cantik itu berharga, bukan alami sayang. Ada modal itik pun bisa jadi angsa. Cantik seksi mempesona semua orang. Ingat ya kawanku yang cantik, klinik utama lain di sini. Di rumah nomor 10 buka dari Senin hingga Sabtu. Glowing dengan glow skin, rinoplasti bentuk hidung indahmu, filler untuk bibir indahmu, vitamin antioksidan mencerahkan kulitmu, dan makeup sempurnakan pesonamu. Cantik itu berharga. Jangan pikir artis-artis itu asli cantik. Mereka merawat diri, koreksi kekurangan. Coba lihat dulu sebelum terkenal. Mereka juga sama kusam dengan kekurangan. Cantik itu berharga. Cantik itu berharga. Cantik itu berharga. Cantik itu berharga. Halo Sahabat Lination, jumpa lagi di tahun 2025 di momen yang sangat indah buat kita. Ketemu ini tanggal 7 nih Dokter David, kita mengawali live IG kita untuk yang tanya pertama ya, dokter. tahun 2025. Betul. Nah Sahabat Lination semua pasti happy karena semua cool di tahun 2024 terlampaui. Sekarang kita tinggal bikin cool setting di tahun 2025, khususnya bersama Dokter Tuti di acara Tanya Dokter dan yang Dr. teristimewa Dokter David. Kita akan menghadapi banyak tantangan nih Dokter Ya. David di tahun 2025, khususnya kepada tren-tren Ya. yang harus juga kita update, kita upgrade ya Dokter David ya. Ya. Untuk klinik utama Lination, Sahabat Lination, hari ini kita akan tagline-nya revolusi kesehatan dan kecantikan kulit. Kita tanya ke Dokter 2025. David. Betul, 2025. Ada Nah, banyak yang info sih, request kayak kemarin ada pasien lama udah 10 tahun kayaknya terakhir kontrol tuh 2015 ya, berarti ini 2025, iya benar 10 tahun. Dia kaget lihat saya, loh kok dok mukanya masih gitu-gitu aja. Aku bilang ya dirawat gitu. Oke. Kuncinya apa? Nggak makan sabun, happy sama perawatan standar dan minimal sesuai kerusakan yang dibutuhkan. Dan kemudian dia mulai mau ikut program dan segala macamnya. Pertanyaannya adalah, kamu pengen happy sejauh apa? Dan kamu pengen sehat sejauh apa? Dan kamu pengen cantik semudah apa? Karena cantik itu definisi tiap orang beda-beda loh. Kalau kamu di Indonesia gemuk,
ya nggak cocok. Karena Indonesia gemuk itu nggak dibilang cantik. Tapi kalau di Afrika, cantik banget ya. Kalau di sini di Indonesia kulit putih itu dibilang cantik. Tapi kalau di Amerika kulit hitam, kulit Eksotik, coklat, kulit berwarna itu mhm. wow keren dan mahal, Seksi, seksi betul ya. ya. Jadi definisi cantik tiap daerah dan tiap wilayah dan tiap negara tuh beda-beda. Pertanyaannya adalah kamu milih yang mana untuk definisi cantikmu? Karena menurut Najwa Shihab juga definisi cantiknya beliau beda lagi. Dia lebih mengutamakan intelektual, perilaku, hubungan kemanusiaan yang membuat perempuan itu looks beautiful as it is. Jadi bukan tentang ngurusin penampilannya, bukan ngurusin, tapi kalau menurut beliau fungsinya sebagai perempuan. Oke. Itu yang membuat dia tuh ini loh cantiknya menurut gue, menurut Mhm. Najwa Shihab. Makanya kan karakternya dia berbeda kan, Mhm. dia Mhm. stylenya ya gitu, Mhm. nggak terlalu Mhm. neko-neko, nggak Mhm. aneh-aneh, tapi daya olah logikanya, daya olah pikirannya, Mhm. kontribusi dia untuk Mhm. Indonesia, kontribusi dia untuk perempuan itu banyak. Nah, Mhm. sekarang di tahun 2025 ini kamu mau setting goal apa? Karena nggak ada yang bisa menghalangi kamu memilih sesuatu. Dan ingat, kita tuh selalu memilih, ya. Nggak mau ngapa-ngapain, artinya sudah milih nggak mau apa-apain. Mau cantik, artinya udah milih mau cantik. Nggak mau perawatan, artinya sudah milih tidak mau perawatan. Mhm. Mhm. Jadi pada saat kita di umur kepala 5, kepala 6, kepala 7, target kamu ini apa? Harapan kamu, gairahmu untuk umurmu sendiri di umur kepala 5, kepala 4, kepala 6 ini mau apa? Mau banyak bintang? Boleh, silakan, gampang. Makan gula yang banyak, jangan lupa snack pagi sore, jangan lupa ada makanan karbohidrat dan junk food dan processing food setiap pagi dan sore. Insya Allah dalam 1 tahun bintangmu banyak, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, apakah kamu sadar dengan langkahmu dan pilihanmu sendiri? Karena jangan-jangan mulutmu bilang, aku mau sehat, aku mau sehat, aku mau sehat. Tapi jajananmu junk food lagi, junk food lagi, junk food lagi. Ibarat bikin rumah, beli semen, nggak ada. Dapatnya semen bekas, karungnya udah keras. Beli pasir, nggak ada. Adanya bobokan bekas rumah. Terus kamu pengen rumahmu bagus dan rapi dan kokoh. Ya, gimana? Mau pakai kayu, kamu nggak mau beli kayu yang kuat. Kamu beli kayu yang udah meletot, yang udah rapuh. Terus habis itu kena hujan dikit, ambrol tuh genteng. Terus kamu bilang, kok bisa ambrol ya? Padahal Tuhan menciptakan saya sempurna dan lengkap. Iya, emang lengkap. Tapi kenapa dikasih nutrisinya cacat semua? Mhm. Mhm. Nah, kita ini barang hidup, kita ini bukan barang mati. Kita tuh butuh makan. Dari makanan kita bangun sel. Dari sel kita punya kesehatan. Ya, muka ini isinya sel semua. Muka ini perlu nutrisi, perlu antioksidan, perlu vitamin C, perlu kolagen, perlu elastin, dan perlu fat cell. Nah, ketika kita stres, eh, nggak bisa tidur deh. 1 hari, 2 hari, 3 hari, ini udah mulai ngeganggu. Mhm. 3 hari nggak bisa tidur, maka seluruh rangkaian hormonmu akan terganggu, kortisol akan terganggu. Begitu dia kortisolnya naik, mulai meningkat, atau hiperkortisol, yang terjadi adalah badan akan masuk ke fase katabolis. Mhm. Nah, fase katabolis ini adalah musuhnya orang cantik. Ya, banyak dipakai di gym. Bisa dilakukan dengan cara yang tepat tanpa merusak badan. Mhm. Dipakai untuk fat loss. Tapi kalau kamu masuk katabolik sebagai pertahanan fase stres, yang terjadi adalah badanmu bukan membakar lemak untuk bertahan, tapi badanmu juga membakar lemak untuk bertahan, menghancurkan kolagen untuk bertahan, menghancurkan elastin untuk bertahan, menonaktifkan fungsi metabolisme untuk bertahan, dan menurunkan fungsi growth hormone untuk bertahan. Mhm. Jadi hiperkortisol pada kasus stres tinggi atau fase kompensasi ini dampaknya jelek sekali. Kalau kamu pengen lihat apa sih dampaknya, coba perhatiin mereka yang sedang diambang perceraian. Ya, teman-teman yang diambang perceraian atau teman-teman yang punya konflik, pokoknya yang udah di atas 3 bulan nggak selesai deh. Ya, kalau seminggu 2 minggu tuh nggak kelihatan, kamu masih berusaha bertahan.
Tapi kalau udah 3 bulan, kamu nggak berhasil selesaikan konflikmu, biasanya kortisolnya udah mulai naik puncak nih. Ya, gejala yang pertama adalah nafsu makannya akan tinggi sekali. Pengen makan banget atau hilang makan banget. Bisa nggak tahu nih dia masuknya ke yang mana. Bisa jajan terus, makan terus, atau nggak kepengen makan sama sekali. Nah, setelah masuk di situ, bulan ke-6, semuanya seperti normal. Badan kayaknya enak, mood juga kayaknya udah mulai baal. Bukan happy ya, baal. Udah nggak kepengen ngapa-ngapain, udah nggak mau lihat apa-apa, udah nggak tertarik untuk fighting lagi. Nah, di sini akan mulai muncul mata bengkak, smiley line muncul, marionette line muncul, shagging mulai muncul, ini temporalis mulai kopong, dahi mulai kosong-kosong, jadi kelihatan kayak dekok dan nonjol. Jadi otot ini nonjol, otot ini kosong, dahinya nggak mulus gitu, nggak bulat, nggak rata. Hidung kelihatan kayak lebih pesek, bibir kelihatan kayak lebih tipis, muka akan dramatically old 5 ke 10 tahun. Nah, ini tuh terjadi dengan cepat sehingga orang bisa kaget. Duh, kamu kenapa? Kok kelihatan capek gitu? Orang tuh pasti jawabannya jujur, nggak kayak aku. Kalau aku ngomongnya langsung aja. Lu kenapa kelihatan tua? Jelek bener. Lu ada stres, ada masalah. Ini kalau aku loh ya. Karena aku kan nggak biasa basa-basi. Tapi kalau orang lain pasti, aduh, kenapa kamu kelihatan capek? Kurang tidur ya? Itu teh sebetulnya mau bilang, kamu tuh jelek, mukamu tua. As simple as that. Basa-basi gitu kan. Nah kalau aku kan nggak basa-basi, jadi aku bilang aja, kamu kenapa mukamu tua bener, sakit ya? Atau stres ya? Langsung to the point, langsung tepat sasaran. Nah pertanyaannya, setelah kita tahu nih, ternyata kamu masuk mekanisme pertahanan stres, badanmu mulai rusak, mungkin muncul gejala yang kedua. Gejala kedua ini tingkatnya berarti udah lebih berat dibanding yang pertama, ya. Gangguan hormon. Gangguan hormon ini mulai muncul, biasanya sih makan normal, aktivitas normal, tapi badan nggak mau turun, malah cenderung naik. Naiknya nggak drastis ya. Naiknya nggak yang seminggu 4 kilo gitu, nggak. Tapi tiap bulan itu pasti ekstra 1 kilo. Selalu bertahap naik. Nanti dia baru sadarnya kayak overweight gitu. Nah, ini satu gejala. Gejala kedua di perempuan ataupun laki-laki, besar kemungkinan dia ngalamin yang namanya gangguan hormon. Jadi haid terganggu, haid sakit, di laki-laki ereksi terganggu, kemampuan stamina seksualnya rendah, ejakulasi dini, atau bahkan sampai sulit ereksi, ya, atau kehilangan libido itu juga memungkinkan. Dan yang terakhir akan masuk ke metabolic syndrome. Jadi perutnya mulai buncit, membesar, tapi badannya enggak. Jadi yang banyak itu adalah visceral fat. Nah, kalau udah sampai kayak gini, terus kita pengen, Dok, balikin aku ke umur 27. Boleh. Nggak sulit buat saya. Tapi kamu bisa konsisten nggak? Karena saya butuh berhenti makan gula, berlatih bahagia, dan koreksi badannya. Ya, berhenti makan gula, nggak mungkin tak sewain satpam kan? Jadi kamu mesti jaga sendiri, kamu harus atur sendiri. No sugar dalam bentuk apapun. Jadi artinya nggak ada kue, nggak ada cookies, nggak ada sirup, nggak ada makanan manis. Makanan manis hanya muncul di buah-buah doang. Ya, jadi bye-bye cookies-cookies, bye-bye cheesecake-cheesecake, bye-bye semua makanan gula-gula dan tepung-tepung itu bye. Yang kedua, latih dirimu untuk bahagia lagi. Ya, apapun yang terjadi, latih dirimu untuk bahagia lagi. Nah, kerjaan saya banyak di kedua dan ketiga nih. Kedua di mental health, ya, latih dirimu untuk bahagia lagi. Bisa stress management, ada access bars, ada PCR, body communication resonance, dan kemudian yang terakhir nih di medis lagi. Jadi pengobatan yang ketiga ini bisa dua. Kamu mau pilih sehat dari dalam, muncul cantik, atau aduh dok, budget terbatas, udah cantik aja, sehatnya nanti. Boleh, nggak apa-apa. Kita bahas cantiknya dulu, ya. Dengan kondisi kamu udah looks old, nenek-nenek, kendor, peot, kopong, kelewer-kelewer mukanya, ya gak ada cara lain. Apapun yang hilang, saya mesti ganti. Apapun yang hilang, saya mesti ganti. Fatnya hilang, saya mesti ganti. Kolagennya hilang, saya mesti ganti. Elastinnya hilang, saya mesti ganti. Gimana caranya? Dengan kolagen stimulator tipe deep atau tipe superficial.
dulu kita punya uh, filler hyaluronic acid tipe deep dan tipe superficial. Tapi berjalan dengan waktu dan melihat hasil, mengamati hasil, dan perubahan progresnya, saya bilang kolagen stimulator lebih unggul dibandingkan hyaluronic acid. Kenapa? Satu, kolagen stimulator itu tidak cuma ganjel, tidak cuma dia naikin volume, tapi dia ngerangsang kolagen dan elastinnya. Jadi muka tuh kelihatan lebih kenceng secara alamiah, bukan kayak diisi doang gitu. Sementara filler itu tidak seperti itu. Filler dia ngerangsang kolagen, tapi hanya membungkus kolagennya. Dan karena penempatannya adalah drop bongkah-bongkah, jadi dia nggak memunculkan reaksi narik di mukanya. Sementara kolagen stimulator tuh dikasih rata, dijelujurin rata semuanya. Jadi mukanya bisa kelihatan lebih muda dan lebih kencang. Jadi ada dua yang kita koreksi. Yang pertama, deep kita koreksi kalau ternyata kosong. Iya. Apa yang dimaksud kosong? Kalau kamu lihat mukamu, pipimu bukan di atas, tapi di bawah, artinya pipi atasmu kosong. Ya. Jadi kalau make up, pasti kamu pakai lighter, pakai yang putih, shading. Kenapa? Karena pipimu hilang. Jadi kamu memunculkan ilusi cahaya menggunakan make up biar tulang pipimu tinggi lagi. Nah, ya boleh, nggak apa-apa. Itu cara paling murah memang, ya. Tapi kalau cuci muka, ya nenek lagi, gitu. Pertanyaannya mau bangun mandi pagi cantik, tambah make up tambah cantik, atau ya bangun pagi tuwek, jelek, habis make up better, nanti malam cuci muka, balik jelek lagi. It's a choice, ya. Dua-duanya punya pilihan. Kamu maunya di mana? Budgetmu kayak gimana? Ayo kita bisa koreksi kok. Ya, saya mesti kembaliin lagi tulang pipi. Saya mesti kembaliin lagi kekencangan pipi. Jadi dua tindakan yang pertama, kolagen stimulator itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk, dok, saya pengen 10 tahun lebih muda, jadi saya harus beli berapa? Nggak bisa. Saya mesti lihat kondisimu. Apakah kondisimu kendor doang, atau kendor kopong, atau kendor kerijut, atau gimana kondisinya? Apakah kendornya ini udah parah banget, masih memungkinkan diisi, atau mesti dikencengin dulu baru diisi, gimana kondisinya? Itu kita mesti lihat dulu, ya. Ataukah ada fat yang sudah overgrowth di tempat lain? Apa yang saya maksud fat yang overgrowth di tempat lain? Biasanya sih, kalau tulang pipi ini udah hilang, terus tulang pipi yang tertinggi ada di bawah, biasanya fat di area sini sudah overgrow. Jadi seluruh muka ini kayak menggandol di bawah gitu mukanya. Kayak Scooby-Doo kalau aku bilang. Ya, tahu kan Scooby-Doo? Nah itu, kayak Scooby-Doo. Nah, pertanyaannya ya, ini mau diapain gitu loh. Kan nggak mungkin kan ini diisi terus ini dibiarin. Kan mata jadi ngeliatnya aneh. Loh, kok ada tulang pipi tapi ada pipi kedua gitu. Otak nih pasti ngeliatnya, kenapa mukamu jadi aneh gitu, nggak kelihatan natural beauty kan, aneh kelihatannya. Sehingga kita mesti lakukan buang yang lebih dan isi yang kosong, ya. Isi yang kosong tadi kayak udah bilang dengan kolagen stimulator tipe deep untuk naikin volume atau tipe superficial untuk kencengin dan ngerapihin. Nah, kemudian yang buang ini kita menggunakan alat yang namanya relief. Jadi dengan alat ini saya bisa ngebuangin sel-sel lemak yang ngendol di bawah, sehingga pada saat ini narik semua, mukanya kembali V-shape. Mukanya bagus lagi, ininya kenceng lagi, V-shape lagi bagus. Nah, untuk koreksi yang terakhir, biasanya saya mesti benerin bibir, saya mesti benerin bawah mata, saya mesti benerin temporal. Karena nggak mungkin dong tulang pipinya tinggi bagus, tapi ini cemong banget. Jadinya otak juga berasa aneh. Loh, kok ada tanda penuaan umur 60, tapi pipinya bagus kayak umur 27 gitu. Otak tuh pasti ngerasa ada aneh di situ. Jadi akan sangat bagus kalau memang mau koreksi itu, jangan tanggung. Ya, jangan tanggung. Kenapa? Yang namanya muka muda itu bulat dari atas sampai temporal. Nggak dekok-dekok. Ini nggak kopong, ini nggak kopong. Ininya tinggi, dia bagus tulang pipinya. Kemudian bentuk rahang bawahnya tuh V-shape ya bagus. Jadi nanti final touch-nya temporal dikoreksi, bawah mata dikoreksi,
Ini bisa dengan kolagen simulator, buah mata bisa dengan kolagen simulator, kecuali yang terakhir yang agak sulit. Bibir, saya belum nemu yang lebih baik dibandingkan filler khusus bibir. Kenapa? Karena memang kontur dan karakternya dia beda sedikit. Jadi untuk khusus bibir, kayaknya kalau kolagen simulator nggak punya result yang bagus, tapi tetap filler bibir yang sebelum-sebelumnya. Itu bibirmu kembali bagus. Nyadar nggak sih makin tua kamu pakai lip liner? Nyadar nggak? Kenapa kamu pakai lip liner? Kenapa anak muda zaman sekarang nggak pakai lip liner? 20 nggak pakai lip liner, 30 nggak pakai lip liner. Begitu kamu masuk kepala 4, kamu mulai pakai lip liner. Ya, kamu nyadar, kamu pakai lip liner atas atau bawah? Semuanya. Ah, karena problemnya hitam, ya kan? Lip liner tujuannya untuk nonjolin, untuk ngevolumin, biar bibir kelihatan full. Nah, ada orang yang memang umur mudanya 20-30 bibirnya tuh udah bagus, udah full. Dia ada nonjolnya sedikit, jadi tuh kelihatan muda. Tapi nonjol ini biasanya cuma awet sampai kepala 4 maksimal. Rokok cepat habis, mabok cepat habis, begadang cepat habis, stres cepat habis. Jadi pada saat kamu kepala 3, kepala 4 dengan kondisi nggak happy, yang paling parah strukturnya hancur itu sebetulnya mata, pipi, bibir. Jadi bibirmu nggak bisa kece, seksi, nggak muncul. Dia nggak full, dia kelihatannya kempes, tenggelam, kempos gitu kelihatannya. Makanya pada saat kita benerin lip filler, aku nggak suka dengan yang dimonyong-monyongin ya. Karakterku tuh, aku tuh pengen lihat cewek tuh ya cantik kayak aslinya. Bukan cantik kayak rumput tetangga sebelah gitu. Maksudnya, lu dari lahir nggak pernah gini, kenapa toto kamu umur 23, 24, 32, 40, bibirmu pengen gini kan jadinya aneh gitu maksudnya. Strukturmu nggak nunjang, dagumu nggak nunjang, hidungmu nggak nunjang, kontur inimu nggak nunjang. Jadi ujuk-ujuk bibirnya, gini tuh muka teh kelihatan, nah jeding gitu. Orang pertama tuh pasti mikirnya, nah jeding gitu. Tapi kan yang namanya orang pasti mulutnya sopan kan. Ya kalau aku kan nggak sungkan, aku nanya, itu diapain, kenapa jeding gitu. Nah, overcorrection nggak pernah cakep. Overcorrection itu trending. Mungkin setahun kata, cakep ya, lagi hype pakai filler-filler, tapi tahun depan, bibirmu aneh sendirian. Ngerti ya? Bibir yang cakep itu yang everlasting. Nanti kalau kamu pengen dijedingin, pakai lipstick, udah beres party, udah beres pesta, hapus, alamiah, bagus. Mau dijedingin atas, mau dijedingin bawah, pakai makeup aja. Jangan pakai injectable yang semi permanen. Kenapa aku bilang semi permanen? Karena dia tahan setahunan kira-kira. Jadi kalau dibikin jeding begitu, gak bagus. Nanti pada saat kamu acara formal, kamu lagi baca pidato gini, terus bibirmu jeding begini. Kan kelihatannya aneh ya. Lagi acara formal, bibirmu kayak lagi horny gitu. Aneh kelihatannya. Makanya kita tuh mesti paham. Ini tuh trending atau ini tuh natural beauty. Nah, natural beauty. Kamu mau ubah ke trending gampang. Makeup aja. Beres, acara beres, event beres, kamu bisa hapus kembali ke alamiahmu. Itu akan sangat fleksibel dan sangat menyenangkan. Nah, mata udah diberesin, pipi udah diberesin, bibir udah diberesin. Terakhir biasanya dagu. Ya, nyadar nggak sih dagunya kita di masa 20-an itu kokoh gitu rasanya. Dagu tuh kayaknya punya kekuatan. Strukturnya tuh mantep gitu rasanya. Tapi begitu kepala 3, kepala 4, apalagi kepala 5, dagu tuh tambah kempot terus nekuk. Ini. Jadi nanti kontur muka itu jadi lebih pendek, ini lebih peot, muka tuh nggak kelihatan struktur gitu, nggak punya kokoh gitu. Dan itu juga bikin mukamu kelihatan capek, kelihatan old. Nah, dagu kalau mau dibenerin, saya hanya pengen kembali ke proporsional. Proporsional itu hidung, mulut, dagu kira-kira di satu garis lurus. Nggak sampai dagu semua, nggak sampai mulut semua gitu. Jadi aneh kalau muka teh hidung semua, jadi kayak burung kan, hidung semua gitu. Atau muka teh bibir semua gitu, jadi aneh mukanya. Jadi ketika kita kembalikan lagi ke proporsionalnya,
Walaupun kamu di kepala 5 atau walaupun kamu di kepala 6, punya muka di kepala 3 itu sangat memungkinkan. Ya, kecuali kerusakannya terlalu parah dan kamu pengen yang instan, ya bedah plastik facelift. Nggak ada cara lain. Tapi kalau kamu nyantai dicicil lah bertahap, aku mau benerin pipi dulu, habis itu aku mau benerin temporal, habis itu upper layernya kita rapiin semua, habis itu baru ngurusin bibir sama dagu. Nah, itu kamu bisa program dalam waktu setahun tuh bisa banget. Jadi untuk cantik di usia berapapun kamu, emang itu udah jalannya perempuan. Ya, memang itu udah karunianya perempuan. Sangat mungkin. Mau cara hemat, boleh. Jangan stres, selalu happy, stress management, jaga makan. Kalau kamu nggak sanggup kerjakan cara hemat, ya kamu cari budgetnya. Ya, kerjalah semaksimal mungkin, ayo jaga maintainmu. Syukur-syukur kamu dapat berkat lebih, kamu bisa ekstra, nggak cuma bikin cantik, tapi bikin sehat. Kenapa? Gimana pun juga, telomere kita ini udah disusun, udah dirangkai. Umur kita itu range di antara 80 sampai 100-an. Sekarang bisa 60 sampai 80-an rata-rata. Jadi kamu udah mesti mulai pertimbangkan. Kamu ini mau hidup sehat sampai N, atau kamu tuh mau hidup sehat sampai 50, terus sakit-sakitan sampai N. Dua pilihan yang totally berbeda. Ya. Kalau kamu pengen sakit-sakitan sampai N, gampang. Setiap hari pagi sore makan junk food, setiap minggu jangan lupa makan junk food, dan setiap hari pastikan ada gula. Jadi nanti cita-citamu hidup sakit, berpenyakit, cepat mati, terus mungkin stroke sampai matinya lama itu mungkin tercapai. Ya, karena buat hidup sehat, maka 3 ini mesti dilepas. Rajin olahraga, jangan makan gula, jangan makan junk food, jaga mental happy. Ini yang paling penting. Ya, jadi ketika kamu udah berpikir, enggak aku nggak kepengen, aku udah lihat orang-orang tua zaman dulu, wah kerja mati-matian, umur kepala 6 stroke, habis itu cuma ngabisin uang buat rumah sakit doang. Gak bisa ngapa-ngapain, biaya mahal, segala macem. Nggak, sekarang aku pilih sehat. Ya udah, atur makanmu, berhenti makan gula, kurangi makanan-makanan yang processing food. Seluruh olahan tepung stop, pindah ke live food. Ya, habis itu yang terakhir yang kita pertimbangkan adalah pikirkan untuk rejuve seluruh fungsi selmu dengan stem cell. Kenapa? Umur sel itu udah fix. Jadi kalau sampai umur tertentu dia fungsinya rusak gara-gara kamu rusak tiap hari, pakai alkohol, pakai stres, pakai gaya hidup jelek, pakai junk food, walaupun umur selnya 80 tahun, dia bisa jadi di 40 udah damage. Jadi akhirnya kamu nggak mati-mati, tapi kamu menikmati sakit sampai fungsi organnya berakhir. Ini nggak ada obat. Ya, ini nggak ada obat. Ini hanya bisa dengan terapi seluler. Jadi selnya mesti diremajain lagi biar dia bisa berfungsi normal. Kalau enggak, ya diabetes, hipertensi, autoimun, degenerative disease itu adalah contoh kerusakan fungsi. Jadi kesimpulannya, ketika kita pengen awet, muda, dan sehat, itu semuanya possible. Datang ke sini, ngobrol sama saya, kita cariin jalan keluarnya. Kamu mau kulitnya tok? Boleh. Kamu pengen rambutnya tok? Bisa. Kamu pengen luar dalam kulit sama kesehatannya? Bisa. Stop koleksi bintang-bintang. Ya, setiap 3 bulan, kalau kamu masih hobi kumpulin bintang-bintang, artinya polamu yang nggak benar. Bukan obatmu, bukan suplemenmu, tapi polamu yang nggak benar. Pola makan, pola tidur, pola stres, dan pola hidup. Gitu. Seperti Nation pasti inilah nah, ya. Kalau kayak simulator udah, relief udah, nutrisi udah, stem cell udah. Semua langsung diborong nih ya. Satu pertanyaan tapi sudah memborong seluruh kayaknya ya momen-momen yang tepat yang mau kita sampaikan. Tapi Dr. David, memang revolusi kita di tahun 2025 nih yang trennya itu memang kita pengen menjaga kualitas kulit kita tuh baik. Ya. Nah, tadi kita kan belum ngomong budget nih ya, Dr. David ya, belum ngomong teknologi. Nah, menjaga kualitas kulit kita dulu nih, tadi banyak nih makanan-makanan. Kalau yang nggak mau repot ya, kan ya ternyata ada cewek yang nggak mau repot kayak cowok ya. Aku juga tipe nggak mau repot, jadi aku lebih milih, udahlah nutrisinya disuntikin aja deh, nggak repot.
Jadi krem hariannya nggak banyak, cuman pakai mist sama sunblock beres. Oke. Tapi kamu suntik 3 bulan sekali. Oke. Ya. Nah, kalau kamu tergolong tipe-tipe kayak saya, nggak mau repot, kerjaanmu juga banyak di luar-luar, matahari, hobi gunung, hobi traveling, hobi jalan-jalan ke matahari, ya ada pilihan. Suntik antioksidan, suntik nutrisi 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, kulitmu stabil, bagus terus. Oke, oke. Gitu. Jadi kita pakai namanya Glow Skin Reverse Aging, itu isinya antioksidan, 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 dan hyaluronic tipe pelembab. Jadi nanti kulitmu bersih, pori-porinya bagus, mukamu glowing, pigmen-pigmen pudar dengan pelan-pelan. Tapi tentunya Dokter David yang pasti itu kan berkonsultasi dulu ya dengan Dokter David ya. Jadi Dokter David nih, sahabat Lination, berpraktek di klinik utama Lination itu dari Senin sampai dengan harinya sampai dengan Sabtu. Kalau Sabtu by appointment ya Dokter David ya. Selalu di jam 11 sampai dengan Dokter David jam 5 sore. Dan itu Dokter David, kita juga harus memastikan bahwa klinik ini artinya setiap klinik yang didatangi itu kliniknya secara hukum itu melindungi hak konsumen ya Dokter David ya. Dokternya juga bersertifikat, dokternya juga bisa menjelaskan panjang lebar tadi mengenai bagaimana problem kulit kita. Dan sahabat Lination, sebetulnya kita tahu sendiri bahwa tadi Dokter David bilang, kalau kita membutuhkan sesuatu itu dari mulai kita tahu dulu identifikasi mengenai kulit ya Dokter David ya. Betul. Lalu kita juga tahu seperti apa jenis kulitnya, problem kulitnya. Lalu Dokter David, selain Dokter David punya banyak sekali skill untuk yang tadi seluruh treatment yang kita ada di klinik utama Lination, kita juga didampingi sama produk-produk yang memang ini by klinik utama Lination. Pilih produk-produk yang karakternya organik ya, kalau saran saya ya. Hindari yang mengandung SLS biar kulitmu nggak gampang pigmen dan iritasi. Hindari barang-barang yang karakternya full dengan synthetic chemical, jadi kulitmu tuh selalu stabil, dan selalu pergunakan sabun ataupun barang-barang pencuci yang lebih less foamnya. Lebih less foam? Iya, karena yang foamy banget dan tebal banget itu pasti pakai SLS. Iya. Dan itu pastinya kita kan sekarang untuk menjaga kualitas kulit yang sehat ya, tahun 2025 itu kan kita pengennya back to nature ya, Dokter David. Bahan-bahan yang alami ini juga harus terseleksi dengan baik. Kita juga harus tahu, harus lebih aware lagi. Dan mesti dipahami ya bahwa yang namanya skincare itu non obat. Karakternya biasanya tuh merawat. Ya. Jadi jangan bandingkan dengan karakter obat yang label biru karena karakternya adalah menyembuhkan. Jadi kalau kita punya problem dengan kulit misalnya, kamu jerawatan atau kamu pigmen, maka yang kamu butuhkan adalah obat. Konsul dokter, pakai obat sampai selesai, baru pindah ke skincare. Yang udah bagus kita maintain itu dengan skincare ya. Tapi selama pengobatan itu kamu wajib pakai resep biru. Nah, karena resep biru ini ada obat, resep biru tidak digunakan sepanjang segala masa. Karena obat adalah untuk mengobati, bukan untuk perawatan kulit, ya, tapi untuk pengobatan kulit. Yang namanya perawatan kulit atau skincare itu yang retail. Karena pasti isinya cuma nutrisi, antioksidan, vitamin, dan dia tidak mengandung obat, jadi nggak perlu dikontrol sama dokter. Nah, kita bisa pilihkan, ini loh yang cocok buat perawatan kamu, dan ini loh yang cocok buat pengobatan kamu. Bedanya apa? Kalau kamu udah pakai skincare, kamu bisa telepon sendiri, kamu bisa pesan sendiri, kamu bisa cari di Tokopedia. Di marketplace. Tapi kalau obat, kamu wajib kontrol dokter. Kamu nggak mungkin bisa cari yang namanya resep biru atau obat ada di marketplace. Iya. Nah, sudah mulai nih ya Dokter David, kita pasti akan lebih seru lagi karena kita melihat banyaknya demand di masyarakat Dokter David gitu, bahwa hasil yang cepat itulah yang diinginkan Dokter David. Nah, itu paradigma bukan bahwa kalau hasil yang cepat itu apakah itu terjamin untuk kesehatan kulit? Hasil yang cepat pada saat kita menggunakan produk skincare. Skincare nggak mungkin cepat ya. Karakter skincare itu selalu nutrisi, antioksidan, dan vitamin. Jadi nggak pernah ada skincare hasil cepat kecuali dia nipu. Apa yang saya maksud nipu? Dia mencampurkan bahan obat di dalam skincare. Nah, artinya itu label biru, itu bukan label skincare. Kalau label biru, hasil cepat, mungkin levelnya obat. Kita mesti beli di apotek,
Obatnya diberikan atas dasar resep dokter dan tujuannya pengobatan gitu. Contohnya gini, kamu pengen benerin jerawat, kamu mau pakai tipe yang skincare, oke, ada banyak tipe skincare yang bisa kamu pakai. Contohnya adalah salicylic acid 2%, itu kamu boleh beli di retail. Tea tree oil, kamu juga boleh beli di retail. Tapi untuk menyembuhkan jerawat, kamu mungkin butuh sebulan atau 2 bulan untuk menyembuhkan jerawat, ya. Kenapa? Karena dia bukan antibacterial properties, tapi dia antiseptic properties. Jadi kemampuan untuk mengurangi bakterinya cukup bagus, tapi kemampuan untuk membunuh semua bakteri yang bikin infeksi tidak setinggi antibiotik. Oke. Jadi ketika kamu bandingkan, kenapa ya aku pakai tea tree oil beda banget dengan acne cream resep dokter? Ya beda. Satu, mencegah pertumbuhan bakteri, satu, membunuh bakteri, satu, meredakan inflamasi, satu, betul-betul mengobati inflamasi. Ada steroid di dalamnya. Satu, membantu merangsang pengelepasan kulit mati, satu, melepaskan kulit mati. Beda. Targetnya memang beda, satu di langit, satu di bumi gitu. Jadi kita nggak bisa bandingkan skincare dengan obat, nggak bisa. Kalau mau bandingkan skincare, sama-sama skincare. Kalau mau bandingkan obat, sama-sama obat. Jadi nggak bisa bandingkan tretinoin ke AHA. Nggak bisa, ada satu 100, satu 10. Range-nya beda, powernya beda, strength-nya beda. Tretinoin punya efek samping, AHA punya efek samping. Tapi dengan penggunaan skincare, efek samping itu kecil sekali. Nah, kecuali kamu pakai AHA dengan kadar yang tinggi yang harus resep. 20%, 30% itu harus resep. Tapi rata-rata AHA kosmetik, aturan BPOM itu cuma 10%. Jadi aman gitu. Nah, Sobat Relation, jadi itu tadi penting banget Sobat Relation tahu mengenai jenis kulitnya, identifikasi daripada kasus-kasus yang teman-teman sedang rasakan atau masalah kulitnya ya Dokter David ya. Jangan berpikir bahwa masalah jerawat itu cuma dari luar loh ya. Betul. Hampir 90% kasus jerawat yang kita tangani itu adalah kasus food sensitivity. Jadi kalau pengen sembuh, atur pola makanmu. Kalau kamu pengen fix, pengen tahu apa trigger makanannya, cek IgG food sensitivity. Nah, gimana caranya kamu memastikan berhenti total 3 minggu, jerawatmu juga berhenti total, kamu makan sedikit, jerawatmu juga tumbuh sedikit, kamu makan banyak, jerawatmu juga tumbuh banyak. Iya. Dan walaupun menggunakan obat jerawat, kalau kamu langgar, jerawatmu tetap tumbuh. Nah ini juga nih sangat penting Sobat Relation, menjaga gaya hidup sehat itu menjadikan faktor utama. Tadi Dokter David bilang kalau kasusnya acne itu pasti ada sesuatu juga yang kita harus tahu mengenai menjaga hidup sehat ya Dokter David ya. Tidak semata-mata tadi kita membandingkan mana produk skincare, apalagi kalau kita tahu bahwa ada produk yang memang untuk perawatan, ada produk yang memang tadi Dokter David kelipatannya itu memang kita harus tahu bahwa itu sudah ranahnya harus pengobatan. Nah, kalau pengobatan itu harus bertemu dengan Dokter David. Betul. Nah, sudah ada ini pertanyaan? Ya. Baik, silakan. Dari Kak Alfi Muhammad Dirvan. Ya. Oke. Dari Kak Mario Manajemen. Dok, seberapa besar pengaruhnya makanan dan minuman bagi kesehatan atau kecantikan kulit kita? Dan karena maraknya skincare saat ini, saya mau tips dong cara pintar memilih produk dan treatment yang efektif. Oke, yang satu gampang, 100%. Kalau nggak ada makanan, kamu mati. Ya, jadi kalau nggak ada makanan, kamu nggak mungkin cantik. Coba aja nggak makan sebulan, pasti kulitmu hancur, badanmu hancur, sehatmu hancur. Pasti sudah. Jadi artinya kualitas air, kualitas makanan, kualitas nutrisi itu sangat penting ke kulit. Ya, kita bandingkan deh. Ada satu artis yang mungkin kamu juga kenal dengan kecantikannya, dengan pola hidup bagusnya. Dia yoga, dia stress management pagi sore, dia makannya vegan, dia makannya vegetarian, dia makan healthy food. Jadi dia cuma milih makan live food. Satu lagi dia masih makan daging, tapi only live food. Jadi nggak makan roti, nggak makan cookies, pokoknya olahan tepung dia nggak makan. Dia makannya yang minimal processing food. Itu yang kita approve sebagai makanan sehat anti-aging. Ya. Dua mereka, Sofia Lajuba dan satu lagi siapa aku lupa namanya, badannya awet banget. Itu udah punya cucu loh kalau nggak salah. Ya nggak sih?
Sofia ya? Sofia? Belum ya, dari anak yang Kepala 6 pertama. kan? Kepala 5, kepala 6 kan? 6. Kepala 5 kan? Bayangin, kepala 5 masih kayak gitu. Coba deh jujur, kalian yang belum nikah, badanmu sama nggak? Kalah nggak sama dia? Kalah kan? Kenapa? Dia happy, dia makannya bagus, dia atur mentalnya. Makanya badannya cakep. Jadi kalau kamu pengen badanmu kayak gitu, ayo tiru polanya. Bukan tiru skincare-nya loh. Ya. Hampir semua skincare itu sebetulnya kalau lulus BPOM punya standar. Ya. Jadi saya ajak kalian tuh berpikir bijak. Coba amatin yang di trending. Doktif-doktif dan semua orang yang mengaku-ngaku bisa memverifikasi atau memvalidasi atau memberikan informasi yang aneh-aneh. Coba perhatiin, ini gaya kodok bukan sih? Ini awal-awal merasa kayak mengunggulkan sana, membongkar kebusukan sana. Coba lihat endingnya, jualan produk sendiri nggak? Ya kan? Artinya itu marketing ilmu kodok, marketing ilmu jahat, artinya nggak usah didengar, tinggalkan saja. Ya, karena apa? BPOM itu ketat. Kamu kalau nggak percaya, coba bikin pabrik BPOM, bikin satu produk aja. Urusan jamur aja rasanya setengah mati. Urusan logam berat aja rasanya setengah mati. Urusan standar bahan aktif harus capai berapa, nggak boleh lebih dari berapa, itu aja rasanya setengah mati. Jadi kalau label BPOM-nya udah muncul, itu tuh didapat dengan memenuhi persyaratan keamanan konsumen. Jadi artinya, pada saat BPOM udah meng-ACC produk itu udah oke, kamu boleh pakai. Kenapa bisa ada yang bagus, kenapa bisa ada yang nggak bagus? Hampir selalu kita tuh nggak kenal kulit sendiri. Kita tuh self-diagnosis, berasa-berasaan, dipikir kulitku normal, padahal kulitmu dry. Kamu pikir kulitmu oily, padahal kulitmu normal. Sehingga kamu salah pilih. Kamu kulit normal, merasa oily. Kamu pilih produk oily, hasilnya kulitmu pasti hancur komedoan. Itu sebabnya, kalau pertama kali beli, pertama kali pakai, kontak sama beautician-nya, tanya, kulitku ini tipenya apa? Karena dia terlatih kan, cocoknya dengan produk yang mana? Karena kalau kulit normal ketemu produk normal, fine. Kulit sensitif ketemu produk untuk sensitif, fine. Kulit oily ketemu produk yang didesain khusus untuk oily, fine. Tapi kalau kebalik, kulit dry, pakai yang normal, komedoan. Kulit normal, pakai oily, komedoan. Kulit oily, pakai yang dry, demek parah. Kulit oily, pakai yang normal, nggak enak lengket. Ya, jadi artinya pada saat kita ngerti, oh berarti intinya adalah mengenal kulit sendiri, maka banyak kosmetik itu bisa bagus jadinya. Karena pas, indikasinya tepat sasaran. Nah, sekarang yang dipermasalahkan adalah overclaim. Emang sejak kapan sih marketing nggak ada yang klaim-klaiman banyak? Dan semua kecap nomor 1, dan ada kecap nomor 2. Ya kan? Mana ada orang jualan, hei beli kecap saya ya, kecap nomor 3. Jangan lupa ya, beli kecap saya, kecap nomor 3. Dan nggak ada. Emang namanya orang jualan pasti kecap nomor 1. Tapi kan kamu sebagai konsumen juga bisa bandingin sendiri. Kok aku pakai ini kulitku jadi bagus, kok aku pakai itu kulitku nggak bagus. Kalau kamu udah pakai produk yang bagus buat kulitmu, kulit itu nggak suka gonta-ganti. Kulit itu fase adaptasinya lamban. Jadi yang bikin kulitmu bagus adalah konsistensi. Begitu kamu nemu yang bagus, stay. Nggak usah ganti-ganti, nggak usah pakai yang lain-lain. Kulitmu akan senantiasa bagus. Saya pernah ketemu orang yang menggunakan krem bahala zaman lama pakai mutiara, gambar gunung, gunung es, white apa gitu. Udah puluhan tahun kagak mau yang macam-macam, cuman pakainya itu doang, sabunnya nggak mau ganti-ganti doang, tapi kulitnya cocok. Bagus kayak pakai perawatan mahal. Kenapa? Tipe kulitnya cocok, ya, tipe kulitnya cocok. Dan kemudian dia nggak pernah gonta-ganti. Jadi kulit nggak perlu adaptasi lagi. Kulit stabil, kan dapat makanan dan nutrisi bagus. Dia puluhan tahun nggak pernah ganti kulitnya, cakep banget. Yang pakai brand mahal-mahal kalah. Jadi intinya, kalau kamu jajan skincare, kulitmu pasti jebol.
Kamu pilih skincare satu yang kamu mau dan kamu maintain pakai itu terus. Karena skincare itu rata-rata karakternya nutrisi, antioksidan, vitamin, pelembab. Ya. Jadi pada saat badanmu udah terbiasa dengan makanannya itu, kulitmu udah terbiasa dengan makanannya itu, begitu makanannya diganti, dia kayak kurang gizi, dia mesti adaptasi lagi makanan yang baru lagi. Betul. Dan ini yang bikin kulit dari sehat berubah ke sensitif. Apalagi yang sok bersih. Aduh punten ya, siapa tahu ada kalian yang emang sok bersih duluan. Saya mah cuci mukanya sehari sekali. 2 kalinya air. 3 kalinya air. 4 kalinya air. Tapi sabun cuma malam 1 kali. Kenapa? Karena saya tahu kulit muka saya dilengkapi dengan minyak yang tujuannya untuk nutrisi dan pertahanan kulit saya sendiri. Jadi yang saya bersihkan cuman pada saat kotor-kotornya malam. Sabun bersihin semuanya. Makeup dibersihin, debu dibersihin, semua dibersihin. Tapi minyak yang pagi itu adalah good oil. Itu yang rawat kulitmu, itu yang bikin kulitmu ternutrisi lagi. Jangan dibuang. Bilas air doang aja, air anget atau pakai kertas minyak, bilas cukup. Itu nutrisi yang kamu butuhkan untuk jaga. Kalau kamu dikit-dikit cuci muka pakai sabun, dikit-dikit cuci muka pakai sabun, dikit-dikit pakai sabun lagi. Nih coba, siapa sih yang tangannya nggak borokan pas COVID kemarin? Dikit-dikit sabun tangan, dikit-dikit sabun tangan. Instruksi masuk mall sabun tangan, instruksi mau masuk gedung sabun tangan. Pada lecet kan? Terus gimana muka awal dikit-dikit 3 kali sehari? Hancur juga. Hancur juga. Kulit bagusmu berubah jadi sensitif, rusak semua pertahanan. Nanti dari situ hancurnya cepat tuh. Makanya sabun 1 kali aja. Misalnya rawat dengan perawatan, nutrisi, antioksidan. Jadi ingat ya, jangan tergiur yang namanya iklan. Aduh, nggak ada orang berani iklan. Produk gua nomor 10 loh. Ingat ya, pilih produk saya nomor 10. Nggak ada. Di mana-mana juga kita saya nomor 1. Emang itulah namanya. Jadi kamu nggak bisa nuduh orang overclaim. Dan memang dunia marketing itu gitu. Tapi kamu pilih. Menurut pilihanmu, kata hatimu, dan kulitmu, mana yang serp buat kamu. Jangan ganti-ganti cuma buat. Justru keinginan, wow, pakai yang itu, coba. Wah, yang itu, pakai, coba. Lihat, nanti mau kamu. Kenapa begitu? Karena saya banyak ngurusin yang influencer muka rusak. Tiap minggu, pakai produk baru, naik vlog di muka, mukanya rusak semua. Jadi artinya kulit itu nggak bisa ganti-ganti, nggak bisa. Begitu dia udah nemu skincare-nya, begitu dia udah jatuh hati sama yang itu, udah stay benar. Kulitmu akan awet, bagus. Ya, jelas ya tipsnya ya. Jadi nggak ada skincare yang udah berizin jelek ada. Kalau pakai banyak. Ya. Kalau kamu udah cocok dengan yang itu, jangan ganti. Kan bikin kulitmu bagus. Keren banget sahabat Nation. Terima kasih Kak Mario. Ini Dr. David di awal tahun ya untuk event kita kali ini sudah membuka kontak Pandora untuk menjaga kulit sehat. Kuncinya udah dibuka tadi sama Dr. David, dikupas semuanya. Seperti apa tadi kita menjaga skin barrier kita, lalu cara merawat kulit yang sehat ya Dr. David ya, dengan kita tidak salah menggunakan, walaupun kita nggak boleh, kata Dr. David sering banget bilang bahwa cocok logi Dr. David ya. Kita melihat ya Dr. David ya, itu produknya bagus, tapi yang paling penting adalah identifikasi untuk kulit kita sehat seperti apa. Jadi kita harus hafal banget mengenai kondisi kulit kita, problem kulit kita ya Dr. David ya. Tapi sahabat Indonesia itu juga punya kesukaan loh. Beda ya, beda-beda, nggak bisa sama-sama. Kayak kamu ada yang sebelah, saya nggak ada yang sebelah. Oke. Saya ada yang makan sehat, kamu mungkin nggak ada yang makan sehat. Nah itu kulit dia. Juga sama, kulit itu ada yang demen oily lebih banyak, demen emollient lebih banyak, ada yang perlu antioksidan lebih banyak. Tiap orang beda-beda. Maka tugas kita tuh cari yang bagus, kulitmu cocok, stay, jangan berubah-ubah. Oke, dan yang paling penting tadi Dr. David bilang produk yang kita pakai atau skincare yang kita pakai itu kita harus konsisten sahabat Nation, dan juga nggak mungkin kita bergonta-ganti itu karena ada
masa di mana kulit itu sendiri untuk tes cell memory itu mengingat ya dokter David Iya. ya. Nutrisi nggak mungkin jenuh, steroid ada jenuh. Oke. Jadi kalau pakai produk mengandung steroid resep dokter, itu 6 bulan mesti stop, seminggu baru pakai lagi. Oke. Karena dia punya fase jenuh. Tapi nutrisi nggak punya fase jenuh. Oke. Jadi kamu pakai nutrisi apapun, kulit itu nggak punya fase jenuh. Emang pernah kamu malas makan mogok seminggu? Ya visi kamu ada kan, mungkin kamu beda sendiri. Malas deh seminggu ini gua nggak mau minum gitu. Siapa tahu kan kamu beda-beda ya. Tapi nggak ada. Yang namanya makanan itu butuh tiap hari. Jadi nggak mungkin yang namanya kulit itu ujuk-ujuk lagi nggak butuh nutrisi deh, maunya pakai apa itu nggak mungkin. Ya pasti butuh nutrisi yang tetap. Dan makin rutin makannya, kulitnya makin bagus. Oke, Gitu. karena sudah ada cadangan juga ya dokter David ya, sebagai safe deposit juga nih yang tadi nutrisinya untuk kulit kita. Jadi ini penting semua produk-produk itu punya arahan. Nah sahabat Indonesia jangan sungkan-sungkan, selain mengikuti tanya dokter dan juga datang ke klinik Indonesia untuk berkonsultasi dengan dokter David. Boleh satu pertanyaan dibacakan kembali? Ada dari Kak Fitria Nugrahen, suntik yang berjangka panjang seperti 3 bulan sekali itu apa dok? Namanya Glow Skin Reverse Aging ya. Isinya adalah antioksidan. Kalau nggak salah ada 3 kombinasi antioksidan, sorbitol, glutathione, sama lagi saya lupa. Itu tujuannya untuk mencerahkan kulit, meningkatkan defense UV, dan memudahkan pigmentasi. Dan satu lagi bahannya adalah hyaluronic acid, itu untuk melembabkan dan bikin kulit itu supel. Jadi memang karena kita hidup ya jujur-jujuran ya, kita tuh semua hidupnya pengennya enak, jadi selalu pakai AC. Tapi kamu sadar nggak sih bahwa AC itu dry? Kulitmu kena AC itu kering. Dan kamu rata-rata ngopi. Ya, jujur deh mas saya, sehari kamu 2 liter apa enggak? Aku juga kadang-kadang nggak nyampe kok, aku jujur. Kadang-kadang udah siapin udah gelas pakai yang paling gede tuh ya biar ngingetin minum 2 liter sehari. Tapi kadang-kadang lupa. Kerja kadang-kadang sampai sore nggak kehabisan gitu. Sementara seharian kerja dengan ruangan AC. Jadi yang paling menderita dampaknya tuh kulit. Kulit itu udah teriak-teriak, gua kering, kering. Nah, pori-porinya muncul semua. Itu tuh kering, minta minum. Tapi kita lupa, kita lebih milih kopi, susu kopi gitu ya, yang lebih teringat kan. Air putih kan jarang diingat kan. Kalau nggak dipasang waker, dipasang reminder, sampai pakai jam tangan sehat ini kan juga ada reminder minum, ayo gerak, ayo jalan. Ya pilihannya kita mau gimana gitu. Karena begitu makanannya bagus, minumannya bagus, ya otomatis kulitmu bagus. Alamiah itu mah. Makanya kenapa dengan kita kasih antioksidan dan kasih pelembab 3 bulan itu kulitmu stabil, bagus terus dia. Pori memudar, dia lebih lembab, kulit lebih supel, warna lebih glow, lebih cerah, lebih fresh, pigment dia memudar. Oke. Ini dari teman-teman nih, ada yang bilang nih sahabat kita semuanya, suaranya mengecil, suaranya terlalu jauh. Lanjut aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, sahabat Nation. Oke, silakan yang ini aja dokter David. Oke, nggak apa-apa kan dokter David, suaranya harus lantang. Masih ada satu pertanyaan lagi? Enggak sih. Oke, sahabat Nation, sebetulnya yang banyak bertanya dokter Tuti untuk mewakili teman-teman semuanya. Yang pertama tadi jawab bagaimana kunci menjaga kulit sehat. Dokter David panjang lebar tadi dokter David sudah memberikan banyak makna untuk kita. Lalu pertanyaan yang kedua, menjaga gaya hidup sehat sangatlah penting. Itu juga sudah diuraikan semua oleh dokter David. Dan tadi juga yang ketiga, bagaimana kita tahu efektivitas produk yang kita pakai. Tadi dokter David sudah menjelaskan semuanya ya dokter David ya. Efektivitas terhadap produk ini long term ya dokter David ya. Harus kita konsisten untuk terus. Kata dokter David itu satu panduan dari harga untuk ini ya. Aku bukan harga oriented. Dan aku tahu bahan baku, aku tahu cara pakai bahan baku, dan aku tahu harga bahan baku. Hampir selalu harga barang di bawah 100 itu tuh standar. Ini mengenai kualitasnya dokter David ya. Iya. Jadi kalau kamu pengen yang ada bagusan, cari barang yang di atas 100-an. Oke. 100 ke bawah itu standar. Ya kecuali barang-barang umum ya kayak sabun gitu-gitu mah oke. Di bawah 100 tuh bagus udah bisa. Iya.
Di bawah 100 itu bagus ya bisa. Tapi kalau namanya kayak vitamin C, di bawah 100, kamu pasti dapatnya MAP, magnesium ascorbyl fosfat. MAP ini cuma tahan 6 bulan dan dia mulai rubah warna. Jadi pada saat kita pakai MAP, ya kendalanya adalah absorpsinya lambat, dia kurang diserap dengan sempurna, terus mudah untuk berubah warna. Ya, tapi kalau pakai yang bagus, misalnya sodium ascorbat atau pakai VCIP, rasanya harganya jadi 120 minimal banget, nggak memungkinkan. Kecuali dia nggak berani pakai nilai optimal. Jadi nggak pakai 10%, tapi pakai 5% buat hemat. Nah, itu mungkin tuh jadi 60-an sampai 80-an. Tapi dampaknya adalah manfaat ke kulitnya berkurang setengah. Gitu. Jadi kemampuan mencerahkannya, kemampuan melembabkannya itu berkurang setengah. Nah, makanya kalau aku bilang, ya kamu kalau pilih produk, jangan pelit-pelit gitu. Jangan pilih makan steak tapi yang 40.000. Steak apa? Hah? Iya kan? Maksudnya, kamu pilih makan bergizi. Oke lah steak, kita pengen beli steak gitu. Tapi kamu cari steak yang 20.000 sampai 40.000. Steak apa gitu? Ya steak burger kali udah dicampur tepung banyak-banyak, dagingnya mah tetap 2 sendok. Iya, nah gimana? Kadang-kadang barang bagus, kayak contohnya bakuchiol, nggak mungkin murah karena bahan bakunya mahal. Vitamin C kalau yang bagus, absorpsinya bagus, nggak mungkin murah karena bahan bakunya mahal. Jadi saya bilang mahal tuh range di atas 80-an 100 ya. Dengan 10 cc atau 20 cc untuk dapat bahan baku optimal itu yang paling sulit tuh. Jadi misalnya pakai VC bagus, nggak mungkin harga di bawah 50 tuh nggak mungkin. Pasti dapatnya VC yang standar. Nggak jelek loh ya, tapi standar. Jadi secara efikasi, efisiensi, dan result itu middle low. Ya, tapi harganya murah. Jadi untuk mass product bisa, untuk gimmick-gimmick sampel bisa gitu. Tapi kalau pengen bersaing quality, ini tuh ya bukan level runner up, bukan level terbaik 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ini mah udah di atas 10 gitu. Dibilang jelek? Enggak. Dong harga 40.000 ya bagus kalau harga segitu gitu. Tapi kalau kamu bandingin dengan VC yang lain, dengan compare hasilnya, ya kalah. Gitu ya. Stick harga 200 dibandingkan stick harga 50, dibandingkan stick harga 150 ya beda gitu. Bukannya jelek loh ya. Beda, tapi sesuai dengan levelnya masing-masing ya. Oke. Mungkin ini Sahabat Nation kita sedang berimprovisasi mengenai kualitas daripada produk karena itu menyangkut juga kalau kualitas produk yang tadi Dr. David secara harga gitu. Itu kadang-kala kan sering kali ya Dr. David ada yang bilang ada harga ada rupa gitu ya gitu. Jadi ini terhadap efektivitas daripada produk itu tersebut teman dok. Yang ngaruh pasti effectivity. Oke, ya. Betul. Jadi untuk bisa harga murah tuh biasanya prosentasenya turun biasanya. Nah, ya. Itu dia. Kita pengen hasil bagus, jadi maunya niacinamide 5-10. Tapi aduh mahal sayang. Kita pengen harga jualnya murah sekian. Jadi akhirnya niacinamide turun ke 2%. Iya. Ya murah, tapi efektifnya ya turun gitu. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kalau kamu pengen barang bagus tuh saran saya jangan pilih yang terlalu murah. Kecuali sabun ya, karena memang sabun murah ya. Sabun oke lah. Sabun toner, cleansing milk tuh oke lah. Tapi kalau karakter-karakter kayak krim-krim antioksidan terutama, itu nggak ada yang murah. Nggak ada murah. Antioksidan termurah tuh berarti vitamin E. Ya murah kalau cuma vitamin E doang. Tapi kalau udah mulai pakai astaxanthin, glutathione, vitamin A, C, E, itu nggak murah. Ya, itu punya harga pasti. Ya, jadi nggak mungkin 20.000, 40.000 nggak mungkin. Pasti udah ya minimal dipres-presin tuh. Kalau ACE doang mungkin bisa 80-an masih bisa. Ya, tapi kalau udah ada astaxanthinnya, ada glutathione-nya, ada vitamin C-nya, apalagi vitamin C-nya nggak rubah warna, kayaknya ya 100-an lah kayaknya pasti. Untuk kestabilan ya Dr. David, iya. Itu juga dibutuhkan suatu bioteknologi yang apalagi pakai minyak-minyak bagus kayak trigliserid atau seramid lah. Waduh nggak mungkin kayaknya kalau 40.000 ya.
Kayaknya nggak mungkin. Pasti range-nya di sekitar 80 ke atas. Pasti kayak nggak memungkinkan harga segitu, Mam. Iya, iya. Jadi sahabat Nation juga harus pandai-pandai memilah-milah bagaimana tentunya produk yang tadi punya efektivitas yang bagus juga. Jadi bukan beli tapi tidak punya khasiat apa-apa kepada Ya. kulit kita ya, Dokter David ya. Apalagi kalau So, kita kadang-kadang di mempersiapkan, marketplace itu kita nemu yang serem-serem loh. iya, nemu yang serem-serem yang Iya. harganya sangat-sangat fantastis Oh, ya, Dokter iya. David ya. Kemarin itu Nggak masuk ada akal ada gitu ya. pasien yang komplain, "Dok, kenapa harga vitamin D-nya mahal? Saya nemu vitamin D3 K2 5.000, 180 tablet cuma harga 80.000 gitu." Hah, 80.000 murah amat. Jadi aku cari di marketplace, ketemu memang. Beli, tak kasih makan ke pembantu, cek D3-nya dia, habis sebotol. Disuruh minum 2 kali 2. Berarti sehari 4, 20.000 per day. Minum 3 minggu, hasil D3-nya kagak naik seupil pun. Nah, keren kan? Iya. Jadi sekarang ini penipuan itu, aduh, habis kata sudah. Jadi besar kemungkinan ya 180 tablet harga 80.000 tuh vitamin minyak ikan yang kapsul-kapsul murah itu loh. Terus diganti label dijual vitamin D3K2 karena vitamin D3 kan bentuknya juga soft gel kan. Tapi ya please deh gitu jangan gitu-gitu amat gitu. Nah, nggak mungkin kamu beli vitamin D harga 80.000, mana ada. Gitu. Itulah selain klinik utama Nation, Dokter David nih bagaimanapun gitu mau memberikan yang terbaik sahabat Nation. Selain produk-produk ini semuanya by Dokter David itu melalui banyak penelitian, riset dan juga tadi ingin punya kualitas yang kiranya untuk sahabat Nation nih menjadi kualitas yang terbaik ya Dokter David dan penggunaannya long term. Dan bersama Dokter David nih waktu yang sangat berkesan buat saya Dokter David dibuka untuk revolusi kesehatan kecantikan kulit sahabat Nation. Kita tanya sama Dokter David ini sebelum kita tahu siapa yang nanti akan menjadi pemenangnya untuk hari ini. Semua sudah menjadi pemenang. Yang melihat tentunya ditanya Dokter Nation. Oh, aku akhir tahun kemarin cek lab. Oke. Soalnya kan kemarin sempat sakit. Nah, tadi yang maksud Dokter David bintang-bintang itu adalah korelasinya kepada pemeriksaan laboratorium kita ya, hasil labnya. Jadi tadi apa yang kita lakukan itu akan berbuah semuanya. Baik itu makanan, baik itu semua hal dalam kehidupan kita itu akan berbalik kepada kita. Nih. Ini reward ya. 18 Desember 2024, HSCRP 0,2. Jadi sesuai ya, aku bisa jaga kurang dari 1. Oke. Dan kemudian darah lengkap, gak ada bintang-bintang kecuali hematokrit. Kayaknya waktu ambil lab ini belum minum. Belum Waktu itu minum. sakit. Pas lagi sakit juga. Pegel leher kan waktu Iya. itu. Waktu itu ada yang demam itu loh. Yang itu? Iya, sama pegel leher. Oke. Kayak ngerasa kayak flu waktu itu, tapi bukan flu. Semuanya bagus, gula sewaktu bagus, kolesterol total bagus, LDL-nya nggak terlalu, HDL-nya kurang, trigliseridnya bagus, HDL saya 30, jadi mesti minum omega 3 lagi karena udah lama nggak minum. Terus vitamin D25 turun. Terakhir vitamin D itu udah 80, jadi akhirnya aku stop nggak minum, setahun nggak minum sama sekali, ini udah waktunya minum lagi. Oke, nah Dokter David kita masih tetap menunggu nih kayaknya Sahabat Nation untuk teman-teman yang nanti mau mengikuti lagi live di minggu depan di tanggal 14 tuh bersama Dr. Steven Narmada. Kita akan membahas itu bedah plastik beliau, kita akan membahas mengenai liposuction yang sudah kita spill sebetulnya di tahun 2024. Nah, Dr. David nih Sahabat Nation kenapa membacakan hasil laboratoriumnya? Karena itu suatu investasi di tahun 2024 ya, Dr. David ya. Jadi kita juga kayak semua kenaikan kita kelas. Tahu badanmu kayak gimana, ya ngerawatnya gimana? Oke. Kan kalau ketahuan badanmu gimana, nutrisi apa yang kurang, kamu minum nutrisi sesuai yang kamu butuhkan, hasilmu bagus. Oke. Tapi kalau kata MLM sini, ini bagus, beli minum, kamu minum, ya boro-boro sehat. Iya. Mungkin badanmu nggak butuh gitu. Iya.
Nah, nih Sahabat Nation kan kemarin yang ibu-ibu yang masih punya anak-anak sekolah itu kan dapat rapot ya. Betul ya? Itu Yes. adalah nilai-nilai ya, Dokter David, Yes. secara perolehan daripada mungkin prestasi anak-anak kita. Nah, sama, kita juga investasi pada laboratorium itu kita supaya tahu, kita mesti tahu. Karena Fungsimu masih bagus apa betul, jelek. betul. Nah, Jadi itu bukan juga, medical check up lo ya, betul, bukan lo ya, bukan. tapi anti-aging screening. Oke. Kamu mesti tahu kamu udah muncul resistensi insulin belum. Kamu mesti tahu metabolisme udah mulai drop atau belum. Kamu mesti tahu apa radang dalam badanmu ini naik atau nggak naik. Kamu mesti tahu, kamu mesti belajar lihat fungsi kesehatanmu sendiri. Jadi kamu nggak ngasal segala suplemen diminum gitu. Dan ini juga merupakan salah satu goal setting kita ya untuk Ya. tahun 2025 nih Sobat Ya. Nation, masukin list untuk pemeriksaan laboratorium. Tadi ada anti-aging, ada juga yang Anti-aging memang screening, screening, Ya. lalu juga ada juga bukan kita medical screening ya, ya, lalu anti-aging juga kita screening. ada medical screening ya Dokter David di Klinik Utama Lination, karena di sini laboratorium kita juga sangat lengkap. Berikut juga kita bisa ada beberapa panel laboratorium yang bisa kita periksa di sini Dokter David, itu kepada yang tadi ya, bagaimana kita EGG food kita ya Dokter Jadi David kalau ya. pengen sehat, ya makanan yang nggak sesuai jangan dimakan. Tahu dari mana nggak sesuai? Dari hasil pemeriksaan. Jadi nggak ada yang namanya tiru-tiru. Oh, dia nggak makan ini sehat. Nggak bisa. Kamu harus tahu spek badanmu terbukti atau tidak. Nah, itu yang kita ikutin. Di tahun 2025 tadi PR kita tentunya selama 1 tahun tuh tadi harus tergambar juga ya Sobat Nation. Goal settingnya itu masukkan salah satunya adalah tadi Dokter David tidak mau menambah bintang-bintang yang akan menjadikan suatu problem buat kehidupan kita. Ya, Ya, lalu revolusi kesehatan kecantikan by Dokter David. Tadi boleh nggak Dokter David kira-kira apa, bukan saja fokus pada kesehatan kulit, menurut Dokter David kita harus fokus pada apa aja? kalau kita pengen cantik, ya perbaikin koreksi muka ya. Jadi yang paling gampang tuh 3 bulan sekali reverse aging, Oke. setiap bulan facial, Oke. dan kemudian kita koreksi problemnya ada di mana. Kalau memang tulang pipimu hilang, udah drop, ya kita koreksi dengan kolagen stimulator yang tipe deep, biar dia punya volume lagi. Kalau memang udah kelihatan, aduh kok udah kelihatan mulai kendor ya, ya dikasih kolagen stimulator tipe superficial, biar dia Oke. mulai kencang lagi gitu ya. Dan untuk kesehatan tubuh, selain olahraga dan jaga mental, happy, saran saya pertimbangkan stem cell ketika kamu udah capai usia 5. Oke, dan di sini juga dilakukan di Klinik Utama Ya, Lination bersama lakukan di Dokter sini. David. Ya. Jadi remajakan fungsi organmu agar badanmu tuh sehat lebih panjang. Ya, akan lebih menyenangkan kalau ya namanya kita mau ngomong mau mati ya, mati yang paling enak itu ya happy sampai terakhir, sehat sampai terakhir, terus aku capek, terus seperti mati. Nah, itu kayak paling enak deh. Ya, daripada yang hari ini sehat, terus habis itu stroke, terus habis itu lumpuh, baru mati 15 tahun kemudian. Aduh, itu kayaknya kasihan, tersiksa banget. Atau kamu nggak stroke, tapi kamu kena diabetes, kena degeneratif, dengkul kamu rusak, terus kamu tambah HNP, habis itu tambah penyakit jantung koroner, terus setiap hari kamu nggak boleh makan ini itu, obatmu sekian banyaknya, terus kamu tersiksa dengan badan yang nggak enak, sakit-sakitan terus sampai 20 tahun yang kemudian. Pilih mana? Atau kamu pilih masih bisa pull up, masih bisa naik gunung, masih bugar, sehat banget. Nanti detik-detik terakhir, tato, aduh aku capek, pengen tidur, top, pergi. Itu kayaknya paling menyenangkan deh. Karena aku ngeliat di keluarga aku ada 2 ya. Waktu aku mulai anti-aging karena aku ngeliat sampel. Kakekku sebelah papa itu kanker paru-paru. Aduh, matinya nggak enak. Aku nggak mau kayak gitu. Perokok, alkoholik, begadang. Rokoknya bukan rokok yang biasa loh. Ini rokoknya orang hebat. Tembakau langsung. Nah, ada kertas-kertas. Langsung dari sumbernya ya. Oh iya, langsung dari sumbernya. Mbak punya segudang tembakonya. Terus habis itu, nggak bisa tidur. Keluhannya dia selalu nggak bisa tidur. Oke. Ya. Matinya susah sekali, kanker paru stadium 4A dengan pain. Jadi mati dengan morfin setelah 2 minggu. Ya. Nah, pihak satunya, pihak mama, itu nggak punya penyakit apapun, masuk rumah sakit gara-gara jatuh dari pohon, nenek, ya.
Kebayang ya, nenek-nenek jatuh dari pohon jambu. Bingung kan rumah sakit kita kenapa? Jatuh dari pohon jambu, nenek-nenek. Berarti kan masih bisa manjat. Hebat Dan kalau sebetulnya masih ya. bagus, tangan Betul. masih bagus kan? Oke. Nah, habis itu meninggalnya cuman, aduh capek, duduk, tuk, meninggal. Baik, terima kasih Dokter Devi. Tentunya kami mengucapkan selamat tahun baru 2025. Fokus pada kesehatan tubuh kita dan fokus pada kesehatan kulit kita. Dan tentunya kita fokus juga pada peningkatan kualitas daripada hidup. Dan pastinya kita bersama sehat di Klinik Utama Lination. Salam sehat, bye-bye, sampai jumpa. Bye-bye.